أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت الأربعين نويت العزلة نويت الخلوة نويت الرغبة نويت الصلاة والاتصال العظيم هذا المسجد هذا الجميل إلهي أنت مقصدي ورضاك مجلوبي أعطني محبتك ومعرفتك نصر من الله وفضل خالق مداد ya Sayyidi, madad ya Imam, Rabban madad ya Rabbi. Ini ada apa denganmu? Aku kecil banget. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua sekali juga boleh. Pantesan tadi baca Al-Baqarah enggak dengar. Harusnya Pak Yunus sudah langsung seperti biasa, jangan begitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sudah kecil banget, kayak biasanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini agak mendingan tapi ini masih kecil. Biasanya kan gini langsung sore keluar. Sallu ala Nabi Muhammad. Berubah ini sedih. Pak ini sulit-sulit Pak Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqa bil haqqi ala hadhihi siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala tidak alpa atas apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati atau qalbu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi dalam 7 petala bumi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam taman surga, apa yang berada di seluruh langit, bumi, alam semesta beserta isinya, dan Allah Subhanahu wa taala memang mengetahui segala sesuatunya. Tidak satu lembar daun pun yang gugur dari tangkainya, melainkan telah didesain sebelumnya. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahkan selembar daun yang terjatuh dari sebatang pohon, Dia mengetahuinya. Semua yang di daratan dan di lautan adalah di dalam kekuasaannya. Tidak ada benda, tidak benda kering, tidak pula benda basah, semua telah didesain dalam kelembaran naskah yang jelas. Apabila ada sebutir benih tersembunyi di dalam bebatuan, Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya dimanapun di dalam setiap bentuk kehidupan. Bahkan apabila dalam setetes air di jalan yang mengandung jutaan parasit dan bakteri, maka masing-masingnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala secara spesifik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang berkembang dalam hati atau qalbumu. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa setiap amal dinilai dari niatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap amal yang kamu rencanakan akan kamu laksanakan.
Meskipun kadangkala kita urung melaksanakan maksud tersebut, bila niat itu ada dan niat itu adalah baik, maka akan tercatat bagimu satu kebaikan. Dan bila niat itu adalah buruk, maka akan tercatat pula bagimu suatu keburukan. Datang ke tempat ini untuk sholat dengan hati yang baik akan dicatat sebagai suatu kebaikan karena sholat. Ditambah dengan satu catatan tentang kebaikan, karena niatnya adalah baik untuk bersama berjamaah. Namun apabila datang ke sini untuk sholat dengan engkau memiliki niat buruk terhadap siapapun atau untuk menggunakan atau memanfaatkan seseorang, akan dicatat untuknya satu kebaikan melaksanakan sholat. Di samping itu akan dicatat pula satu keburukan atas dasar niat yang tidak baik itu. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan rahasia pengetahuan ini, yaitu tentang mengetahui segala sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam semesta ini dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh alam semesta ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tidaklah seberat sayap seekor nyamuk. Maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan segala sesuatu itu seraya bersabda, "Wahai Muhammad, engkau bertanggung jawab di hadapanku. Aku menciptakan engkau paling awal." Sewaktu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Siapakah yang engkau ciptakan paling awal?" Dia dijawab bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup Nabi Muhammad SAW paling awal sebelum Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dia Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Saya telah menjadi nabi sewaktu Nabi Adam alaihissalam masih berupa tanah liat dan air." Nabi Muhammad SAW menerima tanggung jawab itu karena dia diciptakan pertama kali dan diutus sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Dia adalah penutup semua nabi dan untuk menyempurnakan agama dan membawa din ini atau agama ini kepada kita, kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nur dari nurnya. Allah Subhanahu wa taala mengambil cahaya utamanya dan bersabda, "Jadilah engkau Muhammad." Dengan demikian Nabi Muhammad SAW memikul rahasia dari ilmu yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan beliau mewariskan sebagian ilmu itu kepada setiap wali, agar para wali itu dapat membawa dan membimbing umat kepada sunnah Nabi Muhammad SAW untuk menggunakan rahasia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Para sahabat pada masa masih hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat bimbingan dan pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rahasia ini. Setiap sahabat diberinya suatu rahasia yang dengan rahasia itu mereka akan membimbing umat. Dan selanjutnya para sahabat yang mengemban rahasia tersebut mewariskannya kepada para wali Allah Subhanahu wa taala pada setiap tahap jenis kehidupan hingga saat ini. Ada beberapa aulia pada saat menerima limpahan rahasia ini oleh Nabi Muhammad SAW diberikan sebuah karakteristik atau ciri sehingga mereka dapat mengenali segala sesuatu tentang murid atau pengikutnya. Hindarkan pemikiran bahwa seorang syekh akan terluput dari apa yang engkau sembunyikan dari rahasia ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepadanya. Seorang syekh memiliki visi yang dimiliki Nabi Muhammad SAW sehingga mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati muridnya. Seorang wali yang berada belahan timur, seorang wali yang berada di belahan timur akan dapat mendengar derap seekor semut yang sedang melangkahkan kakinya di atas batu karang di belahan barat. Dan langkah itu bisa terdengar oleh seorang wali bagai gelegar suara guntur, sebagaimana engkau mendengar suara guntur layaknya.
Dan ada sementara aulia yang bisa mendengar suara gemuruh dalam batinmu, sebagaimana suara gemuruh petir. Jadi janganlah mencoba untuk menyembunyikan dalam hatimu sesuatu yang tidak baik, karena sang syekh dapat menangkapnya dan engkau akan mendapat hukuman karenanya. Thariqah Naqsyabandi sangatlah keras dalam menjalankan kewajiban dan keras dalam membuat koreksi atau perbaikan terhadap disiplin pengikutnya. Meskipun terlihat lembut dari pandangan luar, namun melalui pengaruh syekh terhadap qalbu sangatlah keras atau disiplin. Karena mereka bertanggung jawab tentang pengikutnya setelah mereka dibai'ah untuk menjaga pengikutnya tetap bersih dan membawa mereka kepada jalan yang benar. Sehingga jika seorang pengikut melakukan hal yang salah, bahkan hanya sekedar niat dalam hati, mereka serta-merta akan mengirim kesukaran kepada pengikutnya itu dengan maksud membersihkannya dan membawanya kembali ke jalan yang benar. Itulah sebabnya dapat diamati seorang pengikut thariqah tidak akan berhasil karena mereka memiliki niat buruk di dalam qalbunya. Dengan cinta sang syekh kepada muridnya, biarkan dia menghukummu dengan menempatkan dirimu dalam kesukaran. Hukuman dan kesukaran itu adalah wujud kasih sayang sang syekh kepadamu, dengan harapan engkau bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah sekali-kali memanfaatkan nama syekh dalam qalbumu atau pada lidahmu untuk suatu keuntungan pribadi. Janganlah mencoba memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari hubunganmu dengan syekh. Tetaplah berhati-hati. Janganlah menyembunyikan apa-apa, karena dia akan selalu tahu dan dia akan menangkap apa yang engkau sembunyikan itu, dan itu akan membuatmu bermasalah di hadapan seorang syekh. Jadilah dirimu seakan engkau tidak ada, sebagaimana seorang aulia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadirat ilahi mereka itu tidak ada, bukan apa-apa, sebagaimana mereka berserah diri di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ada, non-eksis. Kehendak Nabilah yang dianggap penting bagi mereka dan juga bagi para sahabat. Kehendak Nabilah yang lebih penting. Pengikut seorang aulia harus tahu bahwa kehendak sang syekh adalah yang harus dipentingkan, dan mereka harus tahu bahwa kehendak sang syekh adalah kehendak yang datang dari kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buatlah kalbumu sangat terbuka kepada sang syekh. Janganlah sekali-kali membiarkan sang syekh menjadi kecewa. Bila syekh menjadi kecewa oleh ulah pengikutnya, kesedihannya itu akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka atas mereka yang menimbulkannya. Kesedihan sang syekh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesedihannya itu akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka atas mereka yang menimbulkan kesedihan sang syekh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak senang bahwa sang syekh menjadi sedih, padahal dia telah berusaha sebaik mungkin. Maka engkau akan ditempatkan dalam kesulitan. Tetapi bila engkau membuat sang syekh senang terhadap kelakuan engkau, maka dia akan senang di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan senang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak malu atas perbuatan amalmu, maka engkau akan mendapat sukses, keberhasilan dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sampai kepadamu dan membawamu dari seorang yang dalam kegelapan menjadi seorang yang akan diajari Allah pengetahuan langit atau pengetahuan surgawi melalui takwa. Janganlah menempatkan kehendakmu di depan kehendak syekhmu. Jadilah engkau bayangan syekhmu. Janganlah menunjukkan bahwa dirimu mengetahui segala sesuatu dan bahwa engkau menolong syekhmu. Jangan mengetahui lebih dari pengetahuanmu. Berserah dirilah, berdiam dirilah, dan lakukan sebagaimana seharusnya engkau lakukan. Dan janganlah berada di belakang syekh, mencoba berbuat apapun yang engkau inginkan untuk mendapatkan kemajuan atau keuntungan diri pribadi. Itu adalah bahaya, berbahaya bagimu dan juga berbahaya bagi mereka yang berada di sekitarmu.
Bila engkau berbuat suatu kesalahan, janganlah mengira bahwa Syekh tidak tahu. Bila dia tersenyum kepadamu, itu adalah belayan kasih sayangnya, karena dia tahu bahwa engkau masih lemah dan imanmu belum cukup kuat. Jadi dia mengusap-usap punggungmu untuk membuatmu besar hati. Namun sesungguhnya dia tidak senang atas apa yang sedang terjadi. Dia sekedar membuat situasi lebih mudah dengan cara menyembunyikannya. Namun dia tahu belaka. Janganlah engkau terlalu mengambil keuntungan dari situasi itu, karena itu akan menghancurkanmu. Dan bila engkau melakukan suatu layanan atau kebaikan bagi syekhmu, janganlah mengira bahwa layananmu itu diperlukannya. Dia tidak membutuhkan apa-apa darimu. Bila dia mengambil dan menerima persembahanmu, itu adalah untuk mengangkat atau mempromosikan dirimu ke tingkat yang lebih tinggi. Dia tidak membutuhkan engkau, dia hanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Sayyidatina Maryam radhiyallahu anha. Dia tidak memerlukan apapun dari siapapun. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepadanya segala kebutuhannya. Jangan mengira bahwa yang engkau persembahkan sesuatu kepada Syekh, jangan mengira bahwa yang engkau persembahkan sesuatu kepada Syekh adalah hadiah. Engkau memang berkewajiban mempersembahkannya. Namun jangan sekali-kali mengatakan saya telah memberi, karena dia mengambil sesuatu darimu adalah untuk kebaikan atau keuntunganmu sendiri, bukan untuk kebaikan sang Syekh. Janganlah mengira bahwa bila engkau membuka pintu rumahmu untuk Syekh, engkau melakukan perbuatan baik baginya. Jangan pula mengira bahwa jika engkau menyediakan santapan bagi Syekh, engkau telah melakukan perbuatan terpuji. Sekali, janganlah mengira bila engkau melakukan sesuatu kebaikan bagi Syekh, itu adalah suatu kebaikan untuknya. Bahkan jika sang Syekh itu di jalanan pun, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pandangan matanya itu suatu istana, dan dalam pandanganmu itu masih tetap suatu sampah atau kotoran. Ingat, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam api Namrud menjadi suatu surga, dalam pandangan para kafir api itu masih tetap api. Dalam pandangan seorang yang beriman, api itu adalah surga. Demikianlah meskipun sang Syekh duduk di jalanan, baginya itu adalah surga, karena demikianlah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam pandangan kalian mungkin Syekh bersedih dengan dia duduk atau terlantar di jalanan seperti itu. Ini tadi saya ceritakan untuk memberitahu kepada kalian bahwa sang Syekh tidak memerlukan apa-apa darimu. Apapun yang dilakukannya semata-mata dilakukan untuk Nabi Muhammad SAW. Semata-mata dilakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk kebaikan kalian, bukan untuk kebaikan Syekh. Bagi mukmin dan muslim, buatlah hatimu bersih. Buatlah hatimu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu untuk para sahabat, lalu untuk Islam, lalu untuk Syekh. Dan janganlah engkau membiarkan syaitan memperdaya kamu agar memanfaatkan Syekh untuk kepentingan atau kehendak atau hawa nafsumu. Inilah thariqah. Artinya tasawuf adalah posisi kesempurnaan. Kita berupaya untuk menyempurnakan diri kita, bukannya untuk menjauhkan diri kita dari kesempurnaan, namun untuk meningkatkan cita rasa kita terhadap rasa manis. Namun untuk meningkatkan cita rasa kita terhadap rasa manis yang muncul dari iman, bukan saja kita meninggalkan ego kita untuk melakukan apapun yang kita lakukan. Salat, puasa, mengeluarkan zakat, pergi haji, mengucapkan kalimat syahadah. Namun kita berupaya menyempurnakan akhlak dan adab melalui thariqah. Itulah sebabnya suhbah ini sangat penting untuk memberitahu para murid bahwa Syekh sungguh tahu apa saja yang sedang terjadi di belakangnya. Bila dia menutup, maka engkau akan selesai atau habis. Karena barokah datang melalui doanya dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan barokahnya.
Begitulah mata rantai turunnya barokah. Itu semua agar engkau sukses di dunia dan di akhirat. Jadi janganlah mengecewakan Syekh dengan menimbulkan kesukaran dalam hatinya. Ketika dia melihat apa-apa yang engkau mencoba lakukan di belakang punggungnya, bila itu adalah perbuatan baik, dia akan bahagia. Bila itu adalah perbuatan buruk, dia akan bersedih. Dia tidak akan marah, dia hanya bersedih karena dia tidak ingin merasa malu di hadapan aulia dan di hadapan Nabi Muhammad SAW atas perbuatan kita. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayah, memberkahi kita hari ini, memberikan kepada kita barokah Nabi Muhammad SAW serta syafaatnya, dan membimbing kita kepada jalan aulia Allah, dan memberikan kepada kita barokah Syekh kita Maulana Sultan Aulia Maulana Syekh Muhammad Nadim Adil Al-Abu Syarkhani Karsarasrau Kalimatul Haq Sultanul Aulia Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabani Al-Fani Karsarasrau Imam Rabbani Syekh Syahab Tufal Karsarasrau Sidang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.